Assalamualaikum sahabat Tawamu, bertemu kembali di acara Tawamu Podcast, tanya-tanya wali murid. Apa kabarnya sahabat Tawamu di rumah? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Indri Lukitasari. Saya adalah salah satu guru di kelompok B TK Aisyah Bustanul Atfal Tanggul. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu salah satu wali murid TK Aba Tanggul, Bunda dari Masken. Tepuk tangan. Oke, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Bunda. Bagaimana kabarnya hari ini Bunda? Alhamdulillah baik, sehat. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya Bun. Boleh. Bunda kan sudah kurang lebih hampir 2 tahun ya Bun, Masken sekolah di TK Aba. Alasan Bunda apa sih Bun? Kenapa kok Bunda memilih sekolah di TK Aba? Awalnya saya itu mempelajari dari program-program yang ada di TK Aba itu sesuai sekali dengan harapan saya. Salah satunya yang utama itu adalah pembelajaran tentang agama. Jadi saya itu kepengen anak-anak, terutama anak saya ya Bun, itu dia memiliki fondasi yang kuat tentang agama dan itu memang harus dipelajari sedini mungkin. Masya Allah, terima kasih ya Bun atas kepercayaannya. Kemudian selain Bunda di rumah menjaga anak-anak, apalagi aktivitas yang Bunda lakukan di rumah kesibukannya? Untuk saat ini kebetulan karena saya itu masih punya baby, jadi memang saya fokus untuk mengurus 4 orang anak Bunda begitu. Jadi hanya untuk kegiatan-kegiatan rumah tangga saja gitu. Oke Bun, berarti Bunda tidak ada kesibukan lain ya Bun selain selain mengurus anak-anak, mengurus rumah tangga di rumah, atau ada usaha atau gimana Bun? Sebenarnya ada usaha kecil-kecilan ya Bunda, tapi tetap usaha itu saya lakukan di dalam rumah saja karena memang prioritas utama saya itu adalah fokus untuk anak-anak. Jadi saya nggak mau usaha itu membuyarkan fokus saya untuk mengurus anak-anak karena memang ada 4 dan yang satu lagi balita Bunda begitu. Oke, berarti Bunda ini hebat ya Bun, bisa mengimbangi antara usaha dan juga mendidik anak-anak di rumah. Nah, tadi kan Bunda memilih TK Aba karena salah satunya ada itu ya Bun, ada kegiatan keagamaan. Ya, betul. Di sekolah ini kami menyediakan program tahfidz atau hafalan ya Bun ya. Nah, Masken sendiri di dalam kelas itu pasti punya target hafalan. Bagaimana caranya Bunda supaya seimbang nih di sekolah dibantu bu guru untuk hafalannya dan di rumah dibantu Bunda untuk mengulang. Jadi nanti ketika Masken ada setoran hafalan, Masken tidak lupa, tetap hafal. Itu bagaimana Bun? Iya betul. Jadi dari sekolah itu kebetulan kami mendapatkan semacam buku prestasi ya Bunda. Jadi di situ kelihatan untuk setoran setiap harinya di sekolah seperti ayat, misalnya surat apa, misal surat Al-Aqla. Di situ dia setoran di sekolah dari ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian di rumah saya ulang lagi dari setoran yang dari sekolah itu dan saya tambahi lagi untuk setoran berikutnya ketika dia melakukan setoran lagi di sekolah seperti itu. Jadi memang adanya buku prestasi itu membantu saya. Jadi dari dia setoran di sekolah dengan saya untuk membantu mempelajari di rumah seperti itu. Alhamdulillah, berarti Bunda bisa ya Bun menyeimbangkan antara Masken belajar di sekolah, dibantu bu guru, dan juga di rumah melanjutkan supaya Masken nanti ketika di sekolah tidak tertinggal dengan yang lain. Betul. Kemudian Bun, selain itu kan pasti ada perubahan nih dari dulu Masken awalnya belum sekolah TK, kemudian masuk ke TK Aba. Kami kan juga mengajarkan pembiasaan apa sih sekarang yang berubah dari Masken Bun? Apakah ada hal-hal banyak atau sedikit yang berubah dari Masken sebelum sekolah, kemudian Masken sudah sekolah di TK Aba Bun? Iya betul. Jadi ini menarik ya Bunda. Sebenarnya Ken itu dia kategori anak yang manja di rumah ketika dia di rumah. Jadi pas waktu sekolah, mungkin di sekolah itu kan diajarkan mandiri, segala sesuatu dilakukan sendiri. Jadi kita itu sebagai wali murid datang ke sekolah tidak boleh masuk kan. Jadi kita mengantar sudah cukup
Ya, lewat gerbang saja ya, betul betul. pulang. Nah, di sana mungkin di dalam sekolah dia diajarkan untuk melepas sepatunya sendiri, kemudian jika ada kegiatan makan dia makan sendiri. Padahal sebelumnya ketika di rumah dia harus disuapi. Dia pakai sepatu ya awalnya harus dipakaikan. Dan ketika dia sudah sekolah diajarkan apa-apa mandiri, alhamdulillah sudah bisa sendiri Bunda, terutama untuk ke kamar mandi. Jadi sebelumnya ke kamar mandi itu dia harus minta antar, non sewu kalau misalnya mipis masih minta Ya, ditemani begitu. Ketika di sekolah dia sudah bisa melakukan itu sendiri, seperti itu. seperti itu ya Bun. Berarti sudah banyak perubahan yang Bunda rasakan Iya, betul dari sekali. Masken belum sekolah dan setelah itu Bunda memilih TK Aba, Masken masuk ke TK Aba, sudah banyak perubahan yang Bunda rasakan. Nah, kami di TK Aba memang selain pembiasaan Bun, kami juga menyediakan banyak program ya seperti Tafi tadi Bunda sudah merasakan sendiri dan seperti pembiasaan yang baik Bunda juga sudah merasakan sendiri. Nah, di setelah nanti Mas Ken lulus dari TK Aba, Bunda kira-kira sudah ada pandangan apa belum Bun? Mau dilanjutkan kemana nih? Kita kan juga punya apa ya, selain TK Aba kita kan juga ada sekolah lanjutan, atau Bunda mau melanjutkan sama dengan yang satu naungan TK Aba, atau Bunda punya pandangan lain Bun? Monggo bisa dijelaskan. Alhamdulillahnya untuk saat ini saya sudah mantap untuk melanjutkan sekolah Ken di sekolah lanjutan yang sudah jadi satu naungan dengan TK Aba, yaitu SD Muhammadiyah kebetulan ada Bunda. Jadi di situ saya berpikiran bahwa metode pembacaan Al-Quran yang diajarkan di TK Aba dengan di Muhammadiyah itu sama. Jadi ketika saya menyekolahkan, dia tidak usah belajar ulang. Jadi kebetulan metodenya menggunakan metode wafa. Jadi bisa langsung melanjutkan seperti itu Bunda. Kalau di sekolah lain saya khawatirnya dia mengulang lagi dari awal karena memang bacaannya kan berbeda seperti itu. Oke Bunda, terima kasih. Tadi Bunda sudah menjelaskan testimoni ya Bun dari Bunda sebelum Masken sekolah sampai Bunda merasakan Masken sekolah di TK Aba. Nah kemudian Bun, berikutnya kira-kira nih apa harapan Bunda untuk Masken ke depannya? Kemudian apa juga harapan Bunda untuk sekolah kami ke depannya? Bisa harapan atau saran atau masukan, monggo Bunda bisa dijelaskan. Ya, untuk harapan saya, semoga Ken itu dapat menyerap maksimal pembelajaran yang sudah Bunda-Bunda guru ajarkan selama sekolah di TK Aba 2 tahun ini. Yang paling utama adalah dia mengerti dasar-dasar dari agama Islam, Bunda. Jadi seperti contohnya bacaan sholat, kemudian gerakan sholat, kemudian pembacaan doa sehari-hari, hadis, dan juga surat-surat pendek di juz 30 seperti itu. Dan di mana semua itu akan menjadi bekal dia untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi seperti itu untuk harapan saya ke Ken. Kemudian untuk harapan saya ke sekolah TK Aba ini, semoga saya berharap TK Aba ini semakin maju, semakin besar, dapat melaksanakan program-program yang memang sudah direncanakan dengan baik. Kemudian karena semakin besar pasti banyak murid-murid yang akan daftar menjadi murid TK Aba seperti itu. Oke, sahabat tawamu di rumah, itu tadi testimoni nih dari Bunda Masken. Dari mulai sebelum Masken sekolah di TK Aba sampai dengan Masken masuk di TK Aba dan melaksanakan pembiasaan yang sudah kita biasakan setiap hari. Nah, jangan lupa selalu tonton channel YouTube TK Aba Tanggul Jember dan selalu tonton Tawamu Podcast. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.